Film ini akan menceritakan tentang orang tua yang mendidik anaknya layaknya seekor binatang. Film diawali dengan memperlihatkan 3 orang remaja kakak beradik yang sedang mendengarkan rekaman untuk pembelajaran sebuah kosakata. Namun beberapa kata diganti dengan makna yang jauh dari arti yang sebenarnya. Walaupun mereka bosan, namun mereka mendengarkannya hingga usai. Berganti ke sebuah mobil yang sedang berjalan, yang di dalamnya ada seorang laki-laki dengan wanita yang menggunakan seragam security. Gadis tersebut bernama Bella. Hingga saat mereka sampai di sebuah perbukitan yang mengarah ke sebuah rumah mewah, dan rumah tersebut sangat terisolasi dari dunia luar. Rumah tersebut adalah satu-satunya dunia bagi ketiga anak remaja tersebut. Setelah sampai di dalam rumah, penutup mata Bella pun dibuka dan ia diajak untuk menuju ke sebuah kamar anak laki-lakinya. Ternyata dia ditugaskan untuk melayani kebutuhan biologis anak laki-lakinya itu. Dan di keluarga ini, semua anak mereka tidak diberi nama dan Bella mendapat bayaran untuk itu. Hari-hari ketiga remaja itu pun selalu dijadwalkan oleh kedua orang tuanya. Dan ketiga remaja tersebut diajari seperti layaknya bersekolah. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat ingin makan malam, mereka akan berpakaian rapi dan sopan, dan aturan itu sudah dibuat oleh kedua orang tuanya. Setiap perlakuan mereka akan diberikan penilaian menggunakan stiker, dan pemilik stiker terbanyak adalah pemenang yang akan menentukan jenis hiburan apa yang akan dilakukan setelah makan malam usai. Berpindah ke anak laki-laki yang sedang mencuci mobil, selalu menghadap pagar karena ayah mereka bilang bahwa di balik pagar ada kakak tertua mereka. Namun tak ada satupun yang curiga bahwa itu adalah kebohongan yang dibuat-buat. Ketiga remaja itu pun mempercayai setiap perkataan orang tua mereka. Namun hukuman pun berlaku untuk mereka meski untuk kesalahan-kesalahan sepele, dan anak laki-laki mereka pun dihukum karena sudah melempar batu keluar pagar. Putranya dihukum untuk menahan obat kumur di dalam mulutnya untuk beberapa saat. Dan ayah mereka adalah satu-satunya orang yang diperbolehkan keluar rumah untuk berangkat bekerja. Ayah mereka menjalani pekerjaannya di sebuah pabrik. Bella pun bekerja di sana sebagai security. Rumah begitu sepi, tak banyak kegiatan yang dapat mereka lakukan. Putri bungsunya yang sedang membaca tentang organ manusia, dan kemudian kakak sulungnya datang dan mengalami sakit perut. Si bungsu rupanya pandai dalam ilmu kedokteran, lalu memeriksa dan memberi saran agar kondisi kakaknya membaik. Di sisi lain, saat ayah sedang mengobrol dengan rekan kerjanya akibat ayahnya mengarang cerita bohong tentang istrinya yang cacat akibat kecelakaan, rekan kerjanya menyarankan agar keluar menggunakan kursi roda. Namun ayah mengatakan bahwa istrinya tidak mau keluar rumah akibat malu karena kondisinya yang cacat. Di sisi lain, ibu yang sedang berada di rumah diam-diam menghubungi ayah menggunakan telepon rumah yang disimpan di sebuah brankas, dan ia memberitahu tentang putrinya yang sedang sakit perut. Putri sulung yang penasaran dengan ibunya yang sedang mengobrol sendiri di dalam kamar justru mengintip dan menguping pembicaraan ibunya. Saat ayah pulang kerja dan memutuskan untuk pergi ke pelatihan anjing untuk mengambil anjing miliknya, namun si pelatih tidak mengizinkan karena pelatihan belum selesai. Keesokan harinya anak-anak sedang bermain dengan mata yang ditutup dan harus menemukan ibu mereka. Sementara ibu menghitung sampai mereka berhasil menemukan ibunya. Permainan pun selesai. Di sisi lain, putri sulung yang mengambil makan untuk diberikan kepada kakaknya yang berada di luar pagar, lalu kemudian melempar makanan itu. Keesokan harinya Bella dibawa untuk melayani si anak laki-laki dari keluarga aneh itu. Setelah selesai, Bella menghampiri si sulung untuk menawarkan pertukaran dengan bando yang katanya akan menyala di keadaan gelap. Si sulung menawarkan pertukaran menggunakan meteran dan pensil, namun Bella menolaknya dan ingin hal lain. Ia ingin dijilati. Hal itu kemudian dicontoh adiknya dengan imbalan yang sama, dan si bungsu menjilati pundak seperti anjing. Meski anak mereka sudah berumur dewasa, namun tingkah laku mereka masih anak-anak. Saat si anak laki-laki sedang bermain, terjadi perebutan antara mereka,
Si sulung yang kesal melihat mereka berebut lalu mengambil dan melemparnya ke luar pagar agar tidak bisa diambil oleh siapapun karena mereka tidak diizinkan keluar pagar. Pertengkaran pun berlanjut saat anak laki-laki masuk ke rumah. Si sulung langsung melukai lengannya dengan menggunakan pisau secara tiba-tiba. Ibu pun marah dan menyeret si sulung ke dalam kamar. Di sisi lain, anak laki-laki yang sedang mengobrol dengan si bungsu menyarankan agar mengambil pesawat itu yang berada di luar pagar. Saat ayah pulang kerja, anak laki-laki menginginkan agar ayahnya mengambil pesawat itu. Karena ayah yang mengarang cerita bahwa di luar sangat berbahaya, maka dia menggunakan mobil hanya untuk keluar walau jaraknya sangat dekat sekali. Keesokan harinya, putra mereka melihat kucing yang berada di halaman rumahnya. Ia yang belum pernah melihat makhluk apa itu, lalu mengambil gunting rumput untuk membunuh kucing itu. Si ibu pun menelpon ayahnya dan mengabari apa yang sudah terjadi. Lagi-lagi, ayah mereka mengarang cerita tentang kakaknya yang berada di luar pagar. Kemudian ayah mereka menyobek celana dan baju serta diwarnai merah seperti darah menggunakan cat. Saat sampai di rumah, lalu ayah berkata bahwa kakaknya sudah mati terbunuh oleh seekor kucing, bahwa kucing tersebut telah mencabik-cabik kakaknya yang berada di luar pagar. Lalu ayah memberikan doktrin bahwa kucing adalah makhluk buas yang akan membunuh mereka jika berada di luar pagar. Lalu ayah berkata bahwa mereka harus menyiapkan diri mereka saat kucing menyerbu rumah mereka. Oleh sebab itu, mereka harus berlatih untuk menggonggong layaknya seperti anjing. Kemudian mereka melakukan upacara pemakaman dan kemudian melempar bunga keluar pagar untuk kakaknya yang mati. Hari-hari mereka selalu disibukkan dengan latihan. Singkat cerita, saat ayah mengatakan bahwa ibu mereka hamil dan akan melahirkan seorang anak dan seekor anjing. Namun ketiga anak mereka tersebut tidak mau keberadaan mereka jika harus berbagi ruangan dengannya. Namun kedua orang tua mereka mengatakan bahwa mereka tidak perlu berbagi ruangan jika mereka semakin giat dalam latihannya. Saat sang ibu melemparkan mainan ke halaman untuk diperebutkan, tak segan-segan si sulung menjatuhkan adiknya demi mendapatkan mainan itu. Anak-anak mereka sangat patuh terhadap perintah kedua orang tua. Singkat cerita, saat ayah pulang kerja, ayah mereka membawa seekor ikan dan kemudian menaruhnya di dalam kolam. Putri bungsunya yang pertama kali baru melihat ikan merasa ketakutan dan menyuruh ayah untuk menangkap ikan tersebut. Ayah pun menuruti kemauan putrinya dengan menyelam sambil membawa tombak. Saat malam tiba, ayahnya memberikan sebuah pertanyaan tentang usia produktif seseorang, serta tentang kapan seorang diperbolehkan keluar pagar dan mengendarai mobil. Ketiga anaknya menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu saat gigi taring mereka sudah lepas. Pertanyaan pun berakhir karena si anak sulung menanyakan apa itu arti pelacur. Lalu ibu menjawab dengan kosakata yang aneh bahwa pelacur adalah lampu. Sebelum anak-anak mereka bertanya lebih jauh, sang ayah mengajak mereka untuk mendengarkan lagu yang berbahasa Inggris yang artinya diubah dengan makna yang berbeda. Namun anak-anak mereka percaya tanpa curiga sama sekali. Kemudian mereka berdansa mengikuti irama musik tersebut. Singkat cerita, pada siang hari, Bella bercerita tentang mimpinya kemarin malam. Dalam mimpinya, si anak laki-laki menjadi zombie. Dan kata zombie adalah kata yang baru saja didengar oleh anak laki-laki itu. Setelah selesai, Bella kembali ke kamar si sulung dan menawarkan minyak rambut agar si sulung mau menjilatinya lagi. Namun si sulung menolaknya karena ia tidak tertarik dengan minyak wangi itu. Dia menginginkan kaset yang berada pada dalam tas Bella. Awalnya Bella menolak, namun si sulung berkata akan mengadukan apa yang sudah mereka perbuat. Maka terpaksa Bella memberikan kaset itu dengan syarat dikembalikan minggu depan. Berganti ke anak laki-laki yang sedang di dapur dengan ibunya. Anak laki-laki yang penasaran dengan kata zombie bertanya kepada ibunya. Lagi-lagi sang ibu menjawab dengan makna yang aneh. Ibu menjawab bahwa zombie adalah bunga kecil yang berwarna merah. Jawaban tersebut sudah cukup membuat anak laki-laki merasa puas. Singkat cerita, saat tengah malam, ayah terbangun karena ada suara dari ruangan tengah.
Lalu sang ayah keluar kamar. Putri sulungnya yang baru saja selesai melihat kaset langsung mematikan TV itu dan menyembunyikan kasetnya. Sang ayah datang. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa tidur. Akan tetapi, kaset tersebut benar-benar mempengaruhinya sejak malam itu. Ia sering berbicara sendiri dan mengikuti apa yang sudah dilihat di dalam film tersebut. Karena keanehan itu, si ayah menemukan kaset yang diberikan oleh Bella. Kemudian, si sulung dihukum dan dipukul menggunakan kaset tersebut. Setelah selesai mendapat hukuman, ia masuk ke kamar adik perempuannya dan berkata bahwa ia ingin dipanggil Bruce, sebuah nama yang didengarkan dalam film tersebut. Bella pun mendapat masalah karena ketahuan bahwa ia yang memberikan kaset kepada anaknya. Sang ayah yang pergi ke rumah Bella memukulnya dengan menggunakan pemutar kaset karena dia telah memberikan pengaruh buruk kepada anaknya. Saat tengah malam, keributan pun terjadi. Anak laki-lakinya berteriak kesakitan. Saat orang tua tiba di kamar, si bungsu mengatakan bahwa ada kucing yang memukul kakaknya dengan palu. Kemudian, kucing tersebut keluar loncat jendela. Meski mengetahui putri bungsunya itu berbohong, ia memilih untuk menampar putranya dengan alasan tidak melakukan pencegahan. Si ibu yang menangis di dapur karena melihat anaknya. Ayah dan ibu saling berbicara tanpa suara dan mengatakan bahwa mereka tidak lagi mempercayai Bella dan harus menggantikan Bella dengan salah satu putri mereka. Dan yang dipilih adalah putri sulungnya. Saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan orang tuanya, kedua putrinya menari dengan petikan gitar dari anak laki-lakinya. Si sulung mulai liar dan berhenti ketika ibunya menyeret untuk duduk di bangku. Semua orang pun tertidur karena kelelahan malam itu, kecuali si sulung yang berusaha membuat gigi taringnya patah dengan memukul menggunakan barbel. Tanpa diketahui siapapun, ia berjalan keluar rumah dan masuk ke dalam bagasi mobil. Si bungsu yang mengetahui si sulung tidak ada di rumah, segera membangunkan ayahnya. Saat ayah bangun dan hendak menuju kamar mandi, si ayah melihat darah dan gigi taring yang copot. Hal itu membuat ayah segera keluar pagar dan mencarinya, namun tak ada hasil. Istri dan anaknya pun ikut mencari dengan menggonggong, namun mereka tidak menemukannya. Sang ibu pun bersedih, namun si ayah menghibur dengan mengatakan anjingnya akan diambil besok. Masih tak ada yang mengetahui bahwa si sulung ada dalam bagasi mobil. Bahkan saat ayahnya pergi bekerja, bagasi itu pun tidak pernah terbuka lagi. Lalu film